Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Bos, nampaknya itu adalah Kadir, ujar Joko pada Perry. Ketiganya menghentikan langkah, kemudian secara bersamaan menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Joko. Terlihat Kadir duduk bersimpuh dengan kepala yang tertunduk, tubuhnya diikat di tiang teras masjid. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka segera bergegas menghampirinya. Namun saat hendak membebaskan, terdengar sebuah suara dengan nada sedikit membentak dari arah belakang. "Siapa kalian?" Sontak saja Perry dan kedua anak buahnya terkejut, tatkala melihat seorang pria muda, berpakaian serba putih, lengkap dengan sorban yang melilit di kepalanya, tengah berdiri tegap di pintu masuk masjid. Perry menyeringai, sambil memicingkan mata ke arah kedua anak buahnya. Ia tertawa mengejek tatkala melihat kehadiran seorang pemuda, yang memiliki postur tubuh tidak terlalu besar. Sepertinya situasi sangat tidak baik, pertempuran hebat akan terjadi. Kemudian Joko berjalan mengelilingi Arman sambil memutar-mutar rantai sepeda di tangannya. Persenjataan lengkap yang dimiliki Perry dan anak buahnya, tentu membuat kondisi Arman terancam. "Kami kesini untuk membawa dan membebaskan Komang," jawab Perry. Melihat dari mimik wajahnya, mereka mempunyai niat yang tidak baik. Arman mengetahui hal itu, namun ia terus berupaya mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Perbuatan orang ini sangat meresahkan, jadi harus segera diamankan. "Besok pagi, kami akan mengantarkannya ke pihak yang berwajib, untuk diproses secara hukum," ujar Arman. Namun siapa sangka, jawaban Arman malah membuat Perry dan anak buahnya semakin marah. Tanpa aba-aba sebuah sabetan rantai dilayangkan Joko pada Arman, beruntung ia dapat menghindarinya tepat waktu. "Sepertinya kalian tidak bisa diajak bicara." Arman mengangkat tangan, sebagai isyarat mempersilakan ketiga orang ini untuk keluar masjid, jika ingin bertarung dengannya. "Hei, lihatlah anak ingusan ini menantang kita bertarung." Perry mencibir sembari berjalan ke arah halaman depan masjid. "Punya nyali juga kamu," sambung Joko berapi-api. Menyadari bahwa keselamatan Arman akan terancam, karena menghadapi tiga orang sekaligus. Kemudian Alex memerintah Raka untuk meminta bantuan Darwin. Karena rumahnya lah yang paling dekat dari masjid. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, Raka segera bergegas keluar, ia menyelinap dari pintu belakang masjid. Menerobos kegelapan di tengah malam yang sunyi, seolah bukan sesuatu rintangan. Beberapa menit kemudian akhirnya ia tiba di rumah Darwin. Beruntung hanya sekali ketukan pintu saja Darwin telah bangun. "Kalau begitu, kamu segera ke proyek untuk memberitahukan hal ini pada Kang Idris," ujar Darwin. "Kenapa harus jauh-jauh memanggil Mang Idris?" tanya Raka kebingungan dengan perintah yang diberikan Darwin padanya. "Jangan banyak protes. Ini keadaan darurat. Aku akan ke masjid." Tanpa menunggu jawaban dari Raka, Darwin segera bergegas ke masjid. Keduanya terpisah karena melakukan perjalanan yang berlainan arah. Jam menunjukkan pukul 4 pagi, waktu di mana semua makhluk hidup sedang beristirahat menghabiskan malam. Kondisi yang tidak baik-baik saja pasca mengalami pemukulan saat ingin membantu Johnny, tidak lagi dirasakan. Dengan langkah cepat Darwin bergegas menuju masjid, ia tahu betul keganasan Perry dan anak buahnya sangat brutal, bukan tidak mungkin Arman akan mengalami nasib seperti Tony. Apalagi hanya ditemani Alex, yang notabene baru masuk usia remaja, belum punya pengalaman apapun dalam menghadapi masalah seperti ini. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya Darwin tiba di masjid. Betapa terkejutnya tatkala melihat Arman dan Alex tengah meladeni serangan yang bertubi-tubi, dari Ferry dan teman-temannya. Langsung saja ia segera membantu. Sekarang secara jumlah mereka berimbang 3 lawan 3, tapi ternyata pihak musuh terlalu kuat. Memiliki ilmu bela diri yang tidak seberapa, membuat mereka kewalahan. "Hahaha, kamu mau jadi sok pahlawan?" hardik Joko. Ia masih teringat jelas dengan wajah Darwin, yang tempo hari mereka hajar sampai babak belur. Darwin panik mendengar ancaman Joko,
ia masih belum bisa melupakan tindakan brutal orang-orang ini padanya. Ekspresi ketakutan mulai terlihat dari rona wajahnya. Perkelahian itu berjalan cukup sengit, meski banyak menerima pukulan, Alex dan Darwin masih mampu bertahan. Berbeda dengan Arman yang nampak sangat tenang menghadapi Ferry, walau tanpa senjata apapun. Sejurus kemudian, tiba-tiba Ferry menerima hantaman keras dari arah belakang, yang membuatnya tersungkur hingga berguling-guling ke tanah. Perbuatan itu ternyata dilakukan oleh Idris yang telah tiba bersama Raka. Mengetahui bahwa dirinya sedang diserang oleh lawan yang memiliki kemampuan satu tingkat lebih tinggi, Ferry segera menggunakan pedang panjang miliknya. Tanpa bicara dan aba-aba, ia langsung menebas senjata panjang seperti samurai itu ke arah Idris. Di luar dugaan, pedang itu patah menjadi dua, walau hanya ditangkis satu tangan saja. Perkelahian itu terhenti secara mendadak. Menyadari bahwa Idris bukanlah tandingan, Ferry dan kedua temannya berlari pontang-panting untuk menyelamatkan diri. Sosok Idris yang selama ini lugu dan tak pernah mengeluarkan kelebihannya dalam ilmu bela diri, membuat Tono, Alex dan Raka tercengang. Mereka takjub, tidak pernah terpikirkan akan menyaksikan sisi lain yang selama ini disembunyikan oleh Idris. Dari kejadian itu, mulai terungkap, mengapa Darwin memilih menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Idris, ketimbang Marzuki. Bahkan ia sangat yakin bahwa suami Naomi itu mampu menyelamatkan Tony tanpa bantuan siapapun. Mamang hebat, Raka tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat pujian kepada Idris. Mamang tidak hebat, tapi benda ini yang hebat, jawab Idris sembari mengeluarkan sepotong besi yang tersimpan di dalam lengan baju panjangnya. Semua tertawa sampai terpingkal tatkala Idris melepaskan sebatang besi besar, yang diikat melilit di tangan kanannya. Jadi ini yang telah membuat pedang orang itu patah, tanya Raka. Iya, nih, ambillah. Mamang sudah tidak butuh lagi, jawab Idris dengan senyuman sebagai kiasan. Sementara Alex dan Raka masih tercengang, mereka tidak habis pikir kalau Idris berani melakukan semua itu. Beruntung pertarungan tadi tidak sampai memakan korban jiwa. Namun ketika semua sedang takjub dengan kepiawaian Idris, yang menggunakan tipu muslihatnya untuk mengecoh ketiga preman bayaran itu, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari kejauhan. Pandangan mata yang terbatas akibat kegelapan malam, membuat mereka sulit mengenali siapa pemilik suara tersebut. Idris terkejut bukan main tatkala mengetahui bahwasanya pemilik suara itu adalah Tono. Melihat dari ekspresinya yang begitu cemas, sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Memang saat hendak menuju ke masjid, Tono ditugaskan oleh Idris untuk memberitahu Marzuki tentang penyerangan yang sedang terjadi di masjid. Tapi entah mengapa ia datang hanya seorang diri, tanpa adanya sang mandor. Tono, ada apa? Kenapa kamu tampak sangat khawatir? Mana Pak Marzuki? Tanya Idris. Deru napas yang tersengal-sengal, detak jantung berdegup kencang, ditambah lagi keringat yang mengucur deras. Mengundang banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam dada. Pak Marzuki, Kang. Suara terbata-bata Tono membuat Idris dan Arman tidak bisa memahami kalimat yang diucapkannya. Tenangkan diri Kang, bicara yang jelas. Apa yang telah terjadi? Ujar Arman coba menenangkan Tono. Pak Marzuki, muntah darah. Ia mengerang kesakitan di bagian dadanya. Ucap Tono. Astagfirullah. Kalimat istighfar yang diucapkan hampir bersamaan oleh Idris dan Arman. Tanpa membuang waktu lagi, Idris, Arman, Tono dan Darwin segera bergegas menuju rumah Marzuki. Yang tersiksa di masjid hanya Alex dan Raka saja, itu pun untuk menjaga Kadir agar tidak kabur. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah tadi sore ia baik-baik saja? Tanya Idris pada Tono. Saya tidak tahu kejadiannya secara pasti. Saat tiba di depan rumah Pak Marzuki, tiba-tiba terdengar suara Bu Mirna yang berteriak minta tolong di dalam rumah. Tanpa berpikir panjang, saya langsung masuk. Melihat Pak Marzuki muntah darah, saya segera memanggil Dr. Farhan dan menuju ke masjid. Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 menit, akhirnya mereka sampai di rumah Marzuki. Terlihat juga beberapa tetangga telah hadir di sana. Saat hendak masuk ke dalam rumah, Arman merasakan aura negatif yang sangat pekat. Kang,
Hardik Mirna sembari berjalan menghampiri Idris, diiringi isak tangis. "Apa yang telah terjadi?" tanya Idris. Terlihat Dr. Farhan yang telah terlebih dahulu datang tengah sibuk memeriksa keadaan Marzuki. Sejurus kemudian ia berdiri menghampiri Idris. "Pak Marzuki telah wafat, Kang." Hardik Dr. Farhan. Tangis Mirna semakin pecah tatkala mendengar penuturan Dr. Farhan. Ia berteriak histeris meratapi kepergian sang suami tercinta. Kemudian entah mengapa, saat orang ingin menutupi seluruh tubuh Marzuki dengan kain, Arman mencegahnya. "Pak Marzuki belum meninggal, ia terkena ilmu hitam, rohnya terbelenggu dan tidak bisa kembali ke dalam raganya." Dengan penuh keyakinan dan penegasan Arman mengutarakan kalimat itu dengan suara yang lantang. "Apa maksud De Arman, bicara seperti itu?" tanya Idris. Bukan hanya dirinya saja, semua orang yang hadir di rumah Marzuki malam itu, terkejut mendengar penuturan Arman. "Kita harus membaca Yasin bersama," tegas Arman lagi. Sesuai arahan dari Arman, semua yang hadir duduk bersila membuat lingkaran mengelilingi Marzuki, kemudian membaca surah Yasin bersama. "Tolong, apapun yang terjadi jangan berhenti membaca surat Yasin," ujar Arman. Kemudian masih dalam posisi berdiri, ia menelungkupkan tangan kirinya sampai ke ulu hati, dan telapak tangan kanan menelungkup di atas tangan kanan, seperti sedang melaksanakan salat. Bacaan surat Yasin yang tak putus, menggema memenuhi semua ruangan rumah. Namun sejurus kemudian Arman terpental satu langkah ke belakang, nampak si pemilik ilmu hitam yang membelenggu roh Marzuki cukup tangguh. "Kang, kumandangkan azan," pinta Arman pada Idris. Kemudian Idris mengangkat tangan kanannya menutupi telinga sembari mengumandangkan azan dengan suara lantang. Sementara itu, Arman kembali melanjutkan perbuatannya, ia seolah masuk ke alam lain. Terlihat seorang lelaki parubaya sedang bersila dengan mata terpejam, di tangan kanannya terdapat sebilah keris. Pria tua ini memiliki rambut panjang acak-acakan, berjenggot terurai sampai ke atas dada. "Siapa kamu? Hentikan semua ini, Hardik Arman." "Hahaha, saya Ki Wongso, jika mampu, hentikanlah." Dengan jumawa pria parubaya itu menantang Arman. Kemudian Arman duduk bersila di hadapan Ki Wongso, mereka berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 2 meter.